Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bertemu kembali dengan saya Bang Agon dalam acara Let's Talk Podcast Dakwah Tamora. Alhamdulillah kali ini kita bersama Budak Zen Datuk Sati. Ya. Beliau ini adalah aktivis dakwah. Kali ini kita bicara tentang penguasa idaman. Gimana nih? Udah apa kabar? Sehat. Masya Allah. Ini lagi apa nih yang dicari-cari nih penguasa idaman? Gitu. Idola ya. Idola. Ya. Nah langsung aja mungkin Uda. Nah kalau menurut Uda terkait dengan penguasa idaman ini dalam pandangan Islam itu gimana? Karena kita kan sebagai seorang Muslim melihatnya dari sudut pandang Islam pastinya. Ya. Apakah penguasa idaman itu cukup ini ya berlaku adil atau harus ini ya dengan yang lain gitu? Misalnya harus ada ketentuan-ketentuan yang lain gitu. Nah menurut Uda gimana nih coba terkait dengan penguasa idaman? Kalau bicara soal penguasa idaman atau tokoh lah gitu disebut ya, tokoh yang punya kendali, tokoh yang punya kekuasaan. Saya teringat zaman sekolah dulu saya pernah suka dengan Adolf Hitler. Adolf Hitler. Ya. Karena menurut saya, inilah penguasa idaman. Alasannya satu, karena membantai Yahudi waktu itu. Nah, seiringnya berjalan waktu, saya pernah juga menjadikan Presiden Mahmud Ahmadinejad sebagai tokoh idaman. Yeah. Dengan gaya hidupnya sederhana, beliau kan itu mantan dosen di Iran ya. Dan beliau juga waktu itu juga nggak mengambil gajinya. Jadi menurut saya, ini rupanya yang tokoh idaman. Nah, kemudian juga waktu zaman Pilpres langsung, zaman SBY waktu itu ya. Nah, saya sempat juga menjadikan, ini ternyata yang tokoh idaman, penguasa idaman. Dengan gayanya yang tenang, sopan, nggak gerasa gerusu. Nah, tapi kemudian seiring berjalannya waktu, saya menemukan bahwa kenapa waktu itu saya memilih tokoh ini, ganti tokoh ini. Nah, ternyata saya memandangnya itu masih dari segi manfaat menurut saya pribadi. Ternyata setelah saya kemudian mendapatkan penjelasan dalam Islam bahwa seorang tokoh penguasa idaman itu adalah seharusnya penguasa yang adil. Nah, saya kemudian menyampaikan pertanyaan lanjutan, adilnya itu seperti apa? Kita dulu sering dihadapkan dengan penjelasan adil itu berarti membagi sama rata, itu adil. Yang kedua, pernah juga ada yang menjelaskan adil itu berarti memberikan sesuai porsinya. Misal kalau anak yang SMP jajannya 5.000, ya anak SD porsinya 2.000 misalnya. Ternyata di dalam Islam definisi adil itu enggak seperti itu. Karena dua-duanya tadi dari segi sama rata ataupun segi kebutuhan kan masih dari segi manfaat. Ternyata dalam Islam definisi adil itu berarti lawan dari zalim. Adil berarti menempatkan sesuatu sesuai dengan ketentuan hukum syarak yang mengatur itu. Nah, jadi kalau penguasa idaman dalam Islam itu seharusnya memang penguasa yang betul-betul menjalankan seluruh aturan Islam tanpa terkecuali. Jadi bukan hanya penguasa yang melirik sesuatu dalam Islam karena menurutnya itu menguntungkan. Misal dia tahu misalnya hukum potong tangan bagi pencuri misalnya, itu sangat berpengaruh untuk menurunkan angka kriminalitas. Iya. Lalu menerapkan itu berarti penguasa idaman. Ternyata enggak. Atau penguasa yang kemudian rajin bagi-bagi sedekah misalnya. Tapi satu sisi dia juga melegalkan kapitalisme dalam mengatur sumber daya alam. Ternyata itu juga bukanlah penguasa yang adil. Jadi penguasa yang adil dalam Islam definisinya adalah penguasa yang memang betul-betul menjalankan seluruh aturan Islam. Nah, kenapa kita sebut adil? Karena kita yakin bahwa di balik penerapan hukum syarak pasti ada manfaat. Ketika ditinggalkannya hukum syarak pasti ada kezaliman. Maka jika satu saja hukum syarak yang ditinggalkan oleh penguasa, menurut saya itu nggak bisa disebut sebagai penguasa yang adil, penguasa yang idaman.
Nah, jadi penguasa idaman tentunya adalah penguasa yang betul-betul bertakwa bukan hanya pada aspek individu, tapi juga dalam aspek bernegara. Dia mengatur urusan rakyatnya dengan aturan Islam dalam seluruh aspek kehidupan tanpa terkecuali, tanpa ada yang dipisahkan satupun. Menurut saya. Jadi nggak cukup adil ya? Nggak cukup adil dalam sudut pandang sekuler misalnya. Iya. Juga nggak adil dalam sudut pandang sosialis komunis. Tapi memang adil betul-betul itu menerapkan seluruh hukum syara. Ya, menempatkan segala sesuatunya itu dari sudut pandang hukum syara. Hukum syara. Ya. Teringat ya tadi Uda mengatakan suka sama ini, mengidolakan ini. Itu kan tidak bersamaan kan, runtuhnya pemahaman satu masuk pemahaman ini dan itu gimana ceritanya? Fasisme Nazi itu menurut saya dulu luar biasa. Yeah. Luar biasanya waktu itu kan sebagai umat Islam mungkin dari kecil kita udah terbiasa melihat bagaimana penindasan mereka terhadap Muslim Palestina misalnya. Nah, ketika ada kemudian seorang penguasa yang mau membantai orang Yahudi misalnya, kan menurut saya, oh ini bagus. Nah, rupanya setelah dilihat, pertama dia bukanlah seorang Muslim. Yang kedua, aktivitasnya memerangi Yahudi pada waktu itu ternyata juga bukan berarti menjadi penguasa idaman menurut Islam, karena tentu dia mengatur urusan rakyatnya di Jerman waktu itu juga bukan aturan Islam. Nah, berpindah pada kemudian Ahmadinejad, walaupun pada waktu Ahmadinejad sosok yang digambarkan sangat kalau di sini pro wong cilik ya, pro wong cilik merakyat. Nah, sayangnya di sana kan nggak ada gorong-gorong. Mungkin kalau dulu ada gorong-gorong, mungkin Ahmadinejad pun juga mungkin masuk gorong-gorong untuk menggambarkan itu. Nah, tapi ternyata dalam pengatur urusan rakyat Iran juga kita nggak bisa melihat penerapan hukum Allah dalam setiap aspek kehidupan. Nah, saya melihat itu Republik Islam Iran, dari republik saja kan bukanlah sesuatu yang islami dalam mengelola sebuah negara. Artinya kan kedaulatan itu diserahkan pada rakyat, bukan pada hukum syara. Ini kita nggak membahas tentang akidah Syiah atau tidak. Kita membahas dari tata negaranya, dari republik saja sebetulnya sudah jelas bahwa pengelolaan negaranya bukanlah pengelolaan yang islami. Maka saya kemudian berpikir, oh ini bukanlah kriteria pemimpin idaman dalam Islam. Nah, balik lagi kemudian ketika saya melihat beberapa penguasa di Indonesia misalnya yang digambarkan merakyat, sopan, segala macam, nah, ternyata di balik itu mengatur urusan umat juga dengan aturan sekuler. Nah, akhirnya apa? Akhirnya rakyat juga nggak mendapatkan keadilan. Rakyat akhirnya mendapatkan kezaliman. Memang di satu sisi rakyat mendapatkan seseorang yang sopan santun, ramah, tapi di satu sisi ketika urusan rakyat bukan diatur menurut aturan Islam, ya akhirnya umat juga dizalimi. Nah, kemudian saya berkesimpulan bahwa ternyata pemimpin seperti ini juga bukanlah pemimpin idaman dalam Islam. Sampailah kemudian saya menemukan bahwa contoh teladan terbaik kita Rasulullah itu kan mengatur seluruh urusan umat itu dengan aturan Islam tanpa terkecuali. Ditambah lagi kemudian dengan masa kepemimpinan para khalifah sesudahnya, dan termasuk lagi ketika kita tahu sejarah bahwa Umar bin Abdul Aziz juga digambarkan sebagai pemimpin yang adil pada masanya. Nah, maka saya kemudian berkesimpulan bahwa ternyata pemimpin idaman itu adalah pemimpin yang betul-betul menerapkan seluruh aturan Islam. Oke. Nah, jadi kalau berarti runtuhlah semua itu setelah kita udah mendapatkan pemahaman bagaimana Islam itu dan menempatkan seorang pemimpin itu ya. Ternyata tidak cukup hanya adil kan gitu kan, tapi juga harus pastinya inilah melihat segala sesuatunya itu atau mengurus segala sesuatunya itu dari sudut pandang Islam. Islam. Okay. Nah, kalau menurut Uda terkait dengan ini ya, kan mungkin pemahaman masyarakat atau pemahaman umat kan. Nah, ini ada juga nih yang begini nih, fenomenanya begini kan, terlengkapnya sarana dan prasarana kan gitu kan, dari misalnya kadang
sekup pemimpin daerah misalnya kan. Di daerah itu fasilitas ini sudah terpenuhi lah oleh pemimpin daerah. Nah itu menjadi tolak ukur kan, tolak ukur bagi masyarakat juga ini kan. Terjadi perbandingan nih kan. Kayak inilah kan, dulu nggak kayak gini nih, sekarang nih baru mantap pemimpin, gitu kan. Jadi memperhatikan masyarakat ya kan. Jadi mereka menganggap pemimpin itu memperhatikan masyarakat hanya membuat sarana dan prasarana yang kadang nggak semua orang bisa menikmatinya kan gitu kan. Nah ini kalau menurut Uda ada gejala apa ini kan gitu kan? Kayak dengan itu. Memang kalau kita melihat kondisi masyarakat sebetulnya miris. Ketika sebuah penilaian itu didasarkan pada perut, nah berarti selama kebutuhan perutnya terpenuhi, dia akan menganggap orang tersebut penguasa yang baik. Itu adalah sebuah pandangan yang umum gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang kita lupa bahwa tolak ukur menjadikan pemenuhan perut sebagai barometer penguasa itu baik atau tidak, setiap orang tentu juga berbeda. Nah, contoh kecilnya saja, ketika kita hidup di zaman Soeharto misalnya, pasti mengatakan ketika kita mengalami kezaliman karena tidak diterapkan aturan Allah di situ. Sebagian orang mungkin beranggapan ternyata lebih baik zaman Soekarno. Ketika kemudian berkuasa presiden selanjutnya, ternyata lebih baik lagi presiden sebelumnya. Nah, sampai hari ini ketika rezim sekarang rakyat mulai merasakan kezalimannya, ternyata lebih mending penguasa sebelumnya. Itu lumrah kan, tiap pergantian presiden pasti seperti itu. Nah, itu karena memang umat Islam pada saat ini masih mengandalkan pemenuhan perutlah sebagai barometer untuk menjadikan seorang itu penguasa yang baik atau tidak. Nah, ini sebetulnya nggak lepas dari cara pandang sekularisme. Dia nggak memandang bahwa seorang penguasa itu sebetulnya adalah orang yang diberi amanah untuk mengurus urusan rakyat dengan aturan Islam. Artinya selama ada seorang penguasa, sebejat apapun dia, selama masih bisa memenuhi perut orang banyak, dia pasti akan dianggap sebagai orang yang baik. Tak peduli apakah kebijakannya itu lebih menguntungkan pengusaha yang mengelola hutan misalnya. Nah, kita kan bisa melihat akhir-akhir ini adanya banjir bandang itu juga nggak lepas dari kebijakan penguasa yang memberikan hak pengelolaan hutan pada swasta. Adanya deforestasi secara massal yang kemudian menyebabkan aliran air mengalir tanpa henti ke pemukiman penduduk. Nah, penyebabnya apa? Ada penguasa dan orang-orang yang melegalkan hal itu. Tapi di balik itu, orang-orang seperti ini juga kadang-kadang memberikan bantuan secara langsung pada masyarakat yang terdampak bencana. Nah, masyarakat yang kadang tidak melihat fakta ini secara utuh, dia hanya melihat bahwa ternyata tokoh yang ini datang langsung ke kampung kita memberikan bantuan, memenuhi perutnya gitu kan. Nah, maka dia kemudian menganggap ternyata inilah orang penguasa yang baik dan penguasa idaman. Jadi ketika seorang itu nggak lagi memandang sebuah kekuasaan itu sebagai amanah dari Allah, ketika dia memandang sebuah amanah kekuasaan itu hanyalah jabatan sekuler yang harus dipisahkan dari aturan Islam, maka kita nggak heran juga akan banyak bermunculan orang-orang seperti itu yang memandang bahwa bagusnya pemimpin yang ini, dia sering ngasih-ngasih, dia sering nyumbang, seperti itu. Jadi kalau dalam pandangan Islam lah kan, dari sudut pandang ideologisnya, idealis Islam. Nah, keberhasilan seorang pemimpin itu gimana? Ada. Gimana? Nah, di dalam Islam penguasa itu kan adalah seorang pengurus rakyat, mengurusi urusan rakyat, dan negara juga fungsinya menjaga akidah umat. Nah, jadi kepemimpinan yang benar menurut Islam itu bukan hanya pemimpin yang bisa memenuhi hajat rakyatnya, tapi juga mampu menjaga akidah rakyatnya. Nah, kalau kita hanya memandang sebuah kepemimpinan itu berhasil atau tidaknya dari segi pembangunan misalnya, atau dari segi pencapaian teknologi, ya kita bisa bilang bahwa negara-negara barat adalah penguasa yang berhasil, sukses. Kita bisa bilang bahwa penguasa atau pemerintah di Jepang itu sukses. Karena kalau dipikir-pikir kurang nyaman apa coba orang-orang Jepang. Bahkan di sana pun mereka juga kadang-kadang nggak khawatir untuk tidak menikah. Mereka nggak khawatir nggak punya pasangan.
Ketika mereka tua, nggak punya saudara, nggak punya keluarga, ada kok bagian pemerintah yang mengurus panti jompo misalnya. Nah, tapi kita melihat kan sisi moralnya orang Jepang itu sendiri bagaimana. Ada pergaulan bebas di situ, industri pornografinya juga yang mungkin salah satu yang tertinggi di dunia. Kita juga bisa melihat gaya hidup bebasnya kemudian menurunkan angka kelahiran, angka pernikahan. Nah, artinya semaju-majunya sebuah negara dari segi pembangunan ataupun teknologi, tapi ketika dia gagal membina akhlaknya, akhlak dari sudut pandang Islam, maka nggak bisa disebut sebagai sebuah kepemimpinan yang berhasil. Kita bisa melihat di zaman para khalifah, kita misalkan saja pada Abbasiyah ataupun Utsmaniyah. Nah, mereka itu kan pembangunannya sangat sangat luar biasa. Pada masa itu bahkan di Abbasiyah ada perpustakaan Baitul Hikmah kalau nggak salah ya, yang menampung berapa ribu kitab gratis. Ada juga dibangun sekolah-sekolah atau rumah sakit gratis untuk masyarakat pada waktu itu. Bahkan di zaman Utsmani pun ada rumah sakit yang memperbolehkan orang yang sehat pun sebetulnya menginap selama 3 hari maksimal. Nah, itu kan sebuah kemajuan luar biasa di saat Barat pada waktu itu masih pada zaman abad ke-8. Barat waktu itu masih kencingnya pun maaf di pinggir-pinggir tembok, masih sembarangan di sana. Belum mengenal sanitasi ya. Belum mengenal sanitasi, yang mandinya mungkin hanya sekali atau 2 kali seumur hidup, waktu dilahirkan dan waktu akan menikah misalnya. Nah, sementara di zaman Islam kan kemajuan teknologinya sudah luar biasa. Nah, tapi di balik itu kemajuan dari sisi moral Islam juga sangat luar biasa. Adanya generasi yang bertakwa juga bisa diciptakan dalam kepemimpinan seperti itu. Nah, sementara sekarang semaju-majunya Barat dalam hal pembangunan ataupun dalam teknologi, kita bisa melihat hancurnya moral mereka seperti apa. Kita bisa menganggap misalnya memang dalam agama orang-orang Barat mungkin tidak diajarkan seperti itu. Tapi kan kita juga bisa menilai, oh ternyata memang jauh sekali perbandingannya antara kemajuan teknologinya dengan kemajuan moralnya, jauh sekali. Jadi memang nggak bisa tolak ukur itu seperti itu ya. Karena kan orang beralasan, ngapain kita hidup di aturan Islam? Toh tengok, oh, itu orang Jepang sukses juga ya. Atau orang Barat bisa juga sukses mengatur negaranya. Karena mereka nggak melihat itu secara utuh, mereka nggak melihat dari sisi moralnya. Iya. Ya kayak di Jepang juga kasus bunuh diri banyak ya. Banyak. Sehingga saya hutan apa itu? Hutan Aokigahara yang jadi langganan tempat bunuh diri. Nah, ini kalau ya saya ada juga sih baca sejarah kan bagaimana para pemimpin Islam itu mengelola negaranya. Artinya kesejahteraan itu didapatkan oleh rakyat. Bahkan zaman siapa ya? Abdullah Aziz atau apa tuh ya? Yang negara Islam tuh pernah mengekspor zakat ya. Karena tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat. Artinya semuanya sudah merasa cukup. Iya. Umar bin Abdul Aziz. Ya, Umar bin Abdul Aziz. Jadi zakat itu sampai di diantarkan ke luar ini ya, ke luar negeri. Kan luar biasa tuh kan. Yang memang sekarang ini sulit ya kita bisa seperti itu lagi kan. Nah, jadi udah dengan kondisi yang sekarang gitu kan, mungkin nggak itu mendapatkan sosok-sosok pemimpin gitu, yang seperti tadi lah kan, mungkin seperti tadi yang Ustaz sampaikan kan, atau yang sampaikan tadi terkait dengan para pemimpin atau para khalifah itu ya. Bisa nggak? Kita teringat kisah Umar bin Khattab ya, yang pernah memikul gandum ya. Beliau berkeliling Madinah mencari orang, waktu itu kan beliau menemukan ibu-ibu yang kelaparan ya. Dan beliau merasa ternyata sebagai pemimpin belum maksimal mengurusi rakyatnya. Maka kemudian beliau turun sendiri memanggul gandum. Nah, kalau kita melihat apakah di zaman sekarang bisa menemukan hal seperti itu? Bisa. Tapi hanya sebatas pencitraan. Mikul gandum sana kemari di tengah ada bencana alam ya bisa seperti Umar bin Khattab, tapi hanya sebatas pencitraan. Nah, para penguasa di zaman Islam itu mereka itu sudah
menerapkan seluruh aturan Islam dalam seluruh kehidupan yang sudah dijamin bahwa aturan Islam itu akan adil bagi seluruh manusia, tapi ternyata mereka masih khawatir bahwa seandainya ada kezaliman mereka, individu mereka dalam menerapkan itu. Nah, contohnya dalam kasus Umar bin Khattab tadi. Bahkan kalau tidak salah Umar pun pernah khawatir seandainya jalan di negaranya itu berlobang dan seekor keledai terjatuh terperosok di dalamnya. Jadi sebegitu khawatirnya Umar, padahal seluruh urusan negaranya sudah diatur menurut aturan yang adil. Nah, jadi kalau kita melihat zaman sekarang yang aturannya itu bukanlah aturan yang adil, aturan sekuler yang jelas-jelas membawa kezaliman bagi rakyat, menurut saya mustahil jika para penguasanya punya rasa empati seperti itu. Pasti mereka juga nggak akan memikirkan apakah nanti akan terperosok rakyatnya di jalan yang berlubang, apakah rakyatnya akan bisa makan atau tidak. Karena mereka juga akan memikirkan hal seperti itu. Nah, bagi saya sangat sulit dan mungkin mustahil. Mustahil kita bisa mendapatkan kualitas seorang pemimpin seperti zaman Khalifah Umar bin Khattab ataupun Umar bin Abdul Aziz dalam kondisi sekarang ini. Ya. Nah, ini nih, enggak. Mungkin nanti kita akan menyapa para pemirsa nih kan. Tapi sebelum disapa nih para pemirsa, ini kan udah apa ya, aktivis dakwah ya, yang kadang menyampaikan Islam kan sana kemari, menyampaikan sakofa Islam. Nah, apa nih peran sakofa Islam untuk mengkondisikan itu, misalnya mengkondisikan bagaimana seorang pemimpin itu bisa kita temukan, atau mengkondisikan umat atau masyarakat yang memang jangan termakan apa tadi, pencitraan. Nah, ini gimana nih? Ya. Saya teringat penjelasan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani tentang saksiah Islamiyah, tentang kepribadian Islam. Jadi di situ disebutkan bahwa kepribadian Islam itu muncul ketika seorang Muslim itu pemikirannya Islam dan tindakannya juga mencerminkan aturan Islam. Jadi kalau kita menginginkan munculnya kualitas pemimpin yang betul-betul bertakwa, tentu pemikiran seorang pemimpin juga haruslah pemikirannya Islam, dan aktivitas atau tindakannya adalah tindakan yang juga sesuai dengan aturan Islam. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, para penguasa ini tentu menjabat kekuasaannya itu harus tunduk pada SOP, standar operasional prosedur sebagai penguasa. Misal, ketika seorang raja dilantik menjadi raja, berarti dia harus tunduk dengan SOP-nya seorang raja di negara tersebut. Ketika seorang dilantik jadi presiden, berarti dia harus tunduk pada SOP-nya seorang presiden di negara tersebut. Nah, jabatan tersebut, apakah itu raja ataupun presiden, SOP-nya itu muncul dari penerapan ideologi dari negara tersebut. Nah, jadi kita bisa bayangkan setidaknya seperti ini. Ketika ideologinya itu bukanlah Islam, apakah SOP yang muncul dari situ Islam juga atau tidak? Kalau ideologinya sekuler, pasti jelas SOP-nya sekuler. Karena SOP inilah yang kemudian mengatur cara kerja seorang penguasa tersebut. Jadi kalau kita pun menginginkan seorang penguasa yang betul-betul adil, yang betul-betul menerapkan seluruh aturan Islam, yang betul-betul bertakwa, selain dia punya pemikiran Islam, selain dia punya pola sikap yang Islam juga, tentu dia juga dalam jabatannya harus dalam jabatan yang diatur menurut aturan Islam. Artinya sistem yang mengatur itu juga haruslah sistem Islam. Nah, ada seorang pejabat ya yang mengatakan bahwa malaikat pun jika masuk dalam sistem demokrasi akan menjadi iblis. Profesor Mahmud MD kalau nggak salah ya. Nah, ini adalah sebuah penilaian jujur menurut saya. Demokrasi itulah sistem yang lahir dari pemikiran manusia yang menjadikan kedaulatan pada tangan rakyat, yang memberikan hak pada rakyat untuk membuat aturan, termasuk memilih orang-orang yang kemudian akan membuat aturan. Nah, hal ini tentu bertentangan dengan hukum syara.
Nah, jadi ketika seseorang ingin berkuasa dalam sistem tersebut, dia juga tidak akan mempertimbangkan hukum syara. Dia pasti akan mempertimbangkan bagaimana cara sebesar-besarnya untuk mendapatkan dukungan. Nah, dukungannya ini juga dilakukan dengan menghalalkan segala cara. Nah, artinya memang sesoleh-solehnya seorang individu ketika dia masuk dalam sistem demokrasi dan menjadi penguasa di situ, SOP ini akan memaksa dia untuk menjadi seorang penguasa yang sekuler juga. SOP ini akan memaksa dia untuk menjadi seorang penguasa yang zalim walaupun sebetulnya dia tidak ingin zalim. Nah, artinya memang kita nggak bisa berharap banyak ketika sistem seperti ini masih diterapkan. Jadi kalau memang dari sudut pandang Thaqafah Islam, selain membina pemikiran seseorang itu dengan pemikiran Islam, artinya kita membangun ulang kerangka berpikirnya dengan kerangka berpikir Islam, kita juga mendidik umat agar berperilaku Islam. Nah, seorang penguasa ini juga harus kita ingatkan bahwa ideologi, sistem, dan SOP yang mengatur jabatannya juga haruslah aturan Islam jika dia tidak ingin terjatuh menjadi seorang penguasa yang zalim. Nah, inilah sebetulnya harus kita sampaikan kepada umat dari sudut pandang Thaqafah Islam. Oke. Gitu pasti pakai ini apa namanya? Ada strategi atau usul-usul kan Untuk menyampaikan hal seperti itu terkait dengan misalnya pemahaman umat ya kan. Tadi kan kayak saya bilang tadi kan jangan termakan pencitraan. Ya. Kalau uslub yang mau kita pergunakan untuk itu sebetulnya banyak, tapi tetap metode yang kita sampaikan dengan dakwah. Kita menyampaikan pemahaman pada umat bahwa ada pencitraan loh di balik tokoh ini, ada pencitraan di balik tokoh ini. Artinya apa? Dia memanfaatkan perasaan Islami umat Islam agar dia langgeng berkuasa atau dia mendapatkan kekuasaan dari situ. Dulu saya pernah dijelaskan seperti ini. Saya pernah baca kutipan dari Aidit. Jawa adalah kunci. Dulu saya bingung, kenapa Jawa adalah kunci dalam politik. Nah, kemudian juga saya pernah mendengar obrolan bapak-bapak di warung kopi. Presiden kita itu harus orang Jawa, kalau enggak bisa. Nah, kenapa Pak? Lalu jelaskanlah dengan berbagai macam mitos kan. Ternyata sebetulnya di balik cerita ini, kalau kita singkirkan mitosnya, berhubungan dengan penjelasan dari Aidit bahwa Jawa adalah kunci. Nah, jadi seperti ini. Dalam sistem demokrasi itu kan mencari suara terbanyak. Artinya mereka mencari orang-orang yang bisa diraup suaranya. Jadi diklasifikasikan dulu kondisi masyarakat seperti apa. Apakah dari segi suku, dari segi agama, dari segi organisasi, atau dari segi jumlah penduduk suatu tempat. Profesi bisa juga. Nah, kemudian dari semua ini dipilih yang terbanyak, dan kebetulan karena di Indonesia ini mayoritas adalah orang Islam, mayoritas adalah orang Jawa, dan kepadatan penduduk nomor 1 juga di Pulau Jawa, maka dijadikanlah sini sebagai basis politik. Nah, artinya apa? Orang-orang yang kemudian ingin memanfaatkan suara umat Islam untuk bisa berkuasa dalam sistem demokrasi pasti akan memanfaatkan ini. Mereka akan mencari orang-orang yang beragama Islam, orang-orang mungkin di suku Jawa, orang-orang dari organisasi terbesar, orang-orang yang hidup di Pulau Jawa. Nah, mau tidak mau, karena semuanya ini berhubungan dengan agama Islam, mereka akan menampilkan dirinya seolah-olah dekat dengan ulama, dekat dengan aturan Islam, dekat dengan pesantren, rajin menyumbang kesana kemari. Nah, tapi ketika mereka berkuasa, kita bisa pastikan bahwa ternyata mereka pasti tidak akan menerapkan seluruh aturan Islam dalam kehidupan. Kenapa? Karena jabatan mereka masih berbentuk penguasa di negara republik misalnya. Ideologi negara juga masih ideologi sekuler, ya. Berarti tingkah pola mereka selama ini yang digambarkan dekat dengan Islam itulah yang disebut dengan pencitraan, itulah yang disebut dengan pembohongan kepada publik, pembohongan pada umat. Nah, inilah yang kemudian kita sampaikan pada umat. Jadi cara untuk memberitahu umat seperti itu ya tetap dengan dakwah, kita memberikan pemahaman pada umat. Uslubnya mungkin bisa banyak ya, salah satunya mungkin melalui podcast ini misalnya.
bisa juga dengan melalui tulisan-tulisan, bisa juga dengan melalui orasi. Nah, dan yang paling efektif salah satunya menurut saya adalah dengan menjadikan mimbar khutbah Jumat sebagai orasi politik umat Islam. Mungkin apa namanya ya? Kadang-kadang menurut orang mustahil ya. Sebuah opini mungkin apa bisa menjadi penggerak perubahan, apa bisa sebuah perubahan berdasarkan opini. Tapi kalau kita bisa melihat rentang sejarah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, ya perubahan itu selalu dimulai dengan opini dulu. Oke. Jadi kalau kita memang menginginkan perubahan, ya opininya harus kita galakkan memang. Baik, udah. Baik, kita sapa-sapa dulu Iya. pemirsa ya. Nah ini kan acara kita ini kan kita buat live streaming ya. Jadi kita menginginkan juga adanya diskusi kan Iya. dengan para penonton. Ya gimana? Ada yang ditanya? Ada, Bang? Iya. Ada pertanyaan nih, Bang. Oh, Bagaimana pendapat Ustadz terkait dengan pemimpin Islam yang melakukan kemaksiatan? iya. Mungkin maksudnya pada masa ini ya, pada Masa dahulu. daulah Islam. Iya. Ya kan memang ada juga sih. Kan. Iya. Kalau saya pun baca beberapa penjelasan itu di apa namanya di masa misalnya Umayyah, Abbasiyah itu ada juga pemimpin-pemimpinnya yang melakukan kemaksiatan. Misalnya ada yang minum khamar. Nah itu gimana nih pendapat Uda nih? Di sini harus kita bedakan dulu antara sebuah sistem atau seperangkat aturan dengan individu. Nah, Oke. kalau kita bicara apakah misalnya aturan Islam itu kan dalam aspek kriminal misalnya itu kan fungsinya untuk menimbulkan efek jera dan menebus dosa bagi pelakunya. Tapi bukan berarti juga ketika itu diterapkan kejahatan sama sekali hilang, kan enggak juga. Bahkan di zaman Rasulullah kan memang ada seorang yang pencuri ya, ada kedapatan seorang pencuri, ada seorang yang mengaku zina. Nah, artinya di situ ada. Nah, berarti dalam sistem itu kita diterapkan memang dari segi pelaku itu tetap ada. Nah, sekarang dari segi penguasa apalagi? Nah, penguasa-penguasa dalam Islam kita tentu sepakat bahwa bukanlah orang-orang yang maksum, bukanlah seperti Rasulullah yang bebas dari kesalahan dan celah. Nah, ada kalanya juga di antara mereka itu yang melakukan kemaksiatan. Tapi kita juga bisa melihat dari sisi lain, ternyata mereka dalam mengatur urusan umat juga masih tetap dalam aturan Islam. Oke. Jadi mereka nggak seperti sekarang ya, udahlah pelakunya penguasanya bermaksiat, kemudian menerapkan aturan juga aturan yang zalim. Nah, yang kedua, adanya seorang penguasa di zaman dulu yang melakukan penyelewengan terhadap syariat. Nah, kita harus sepakat bahwa fakta sejarah itu bukanlah sebuah tolak ukur apakah itu benar atau salah. Oh iya. Kita tetap menjadikan tolak ukur benar salah itulah hukum syara. Seandainya kita menjadikan kelakuan seorang penguasa sebagai tolak ukur benar salah, ya apa bedanya dengan sekarang ini orang-orang yang pemuja penguasa misalnya yang mengatakan penguasa A, penguasa B adalah orang yang harga mati nggak boleh dikritik, ya apa bedanya? Nah, inilah bagusnya dalam sudut pandang Islam. Kita menjadikan segala sesuatunya itu proporsional. Memang pada tempatnya. Kita berkomitmen untuk menerapkan aturan Islam, tapi kita nggak boleh menjadikan seseorang penguasa itu sebagai tolak ukur benar atau salah. Jadi kita berkomitmen bahwa aturan Islam sejak diturunkan zaman Rasulullah sampai sekarang itulah aturan yang relevan, tapi kita nggak boleh menjadikan peristiwa sejarah pada masa lalu yang ada penyimpangan sebagai pembenaran bahwa itu boleh dilakukan. Nah, menempatkan sesuatu secara adil inilah yang harus dilakukan dalam menilai hal tersebut. Oke, ya. Berarti begini ya, walaupun sistem kenegaraan itu berasal dari yang maha adil, Ya, ya kan, dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi yang menjalankannya tetap tetap manusia.
yang dimana manusia tersebut tidak terlepas dari Iya. dosa, Dosa. hilaf dan dosa ya, gitu. Ya, Iya. iya ya. Kadang ada istilah juga ini kan. Ya, Ustadz juga manusia kan gitu kan. Iya. Nah, ini tuh. Dulu ada lagu rocker juga manusia ya. Iya. Bisa juga manusia. Jadi kadang inilah kan masyarakat ini kadang karena dia mungkin dipandang sebagai ahli agama ya, Ustadz gitu kan, nggak boleh salah gitu. Iya, Ada gitu ya. ada. Tapi ya namanya juga manusia, Ustadz kan manusia juga kan, kadang ya ada kekeliruan-kekeliruan juga yang dilakukan. Dan itu nggak bisa kita jadikan apa ya, bahwa ya nggak betul juga tuh Ustadz aja pun melakukan salah gitu. Iya. Malah kadang itu jadi pembenaran untuk menabrak hukum syara. Iya. Nah, ngapain menutup aurat seperti itu? Tuh Ustadz itu istrinya nggak menutup aurat Ya, kok. anaknya aja begini. Anaknya begini, anak begitu. Nggak mungkin nggak dimarahinya tuh kan. Iya. Iya. Baik, udah. Kita lanjutkan ini udah. Ini pertanyaannya nih. Apa nih peran umat nih, khususnya generasi muda? Nah, kita bicara generasi muda nih, karena memang yang meneruskan estafet estafet apa nih, perjuangan. Kan, itu kan pasti anak muda kan. Iya. Bahkan nanti mereka yang bakalan mengisi di kemudian hari itu mereka yang mengisi kan. Nah, jadi apa peran umat nih, khususnya generasi muda kan, dalam mewujudkan penguasa idaman? Ya. Kalau kita melihat sejarah ya, perubahan itu juga nggak sedikit dilakukan oleh generasi muda. Contohnya Mus'ab bin Umair, Iya. ketika beliau diutus ke Yastrib untuk melakukan dakwah pada penguasa Yastrib, juga adalah anak muda. Sultan Muhammad Al-Fatih juga adalah anak muda. Nah, artinya memang yang berpotensi untuk melakukan perubahan itu sebetulnya ya memang anak muda. Walaupun dalam barisan tersebut juga terdapat orang-orang tua. Jadi kalau kita memang menginginkan terwujudnya sebuah kepemimpinan ideal, seorang penguasa yang idaman dari sudut pandang Islam. Nah, seharusnya memang yang paling memungkinkan untuk itu, yang paling berpeluang untuk itu, atau kita anggaplah yang mungkin dengan kemungkinan usianya yang lebih panjang untuk berjuang untuk itu kan juga adalah generasi muda. Beda dengan mungkin dengan generasi tua yang kalau kita anggap rata-rata umurnya umat mungkin semuanya 63 tahun kan, berapa tahun lah tinggal kesempatan mereka untuk perjuangkan Islam. Tapi bagi generasi muda, jika mungkin mereka juga wafat dalam umur segitu, itu kan rentang waktunya sangat panjang bagi mereka. Artinya sejak mereka masih prabalik, mereka berumah tangga dan kemudian mereka menjadi simpul-simpul umat, panjang masanya bagi mereka untuk memperjuangkan Quran Islam. Panjang juga bagi mereka masanya untuk melakukan kontak dakwah tengah-tengah masyarakat. Jadi generasi muda itu memang seharusnya ketika merasa bahwa kehidupan sekarang itu adalah kehidupan yang zalim, ya mereka memang harus bergerak melakukan perubahan itu. Nah, saya pernah merasa tersindir ya di sosmed dengan update status netizen random lah. Mereka bilang begini, seharusnya para ulama, para ustadz, para dai itu malu. Kenapa? Karena sekarang yang berdiri terdepan di hadapan penguasa untuk mengkritik kezalimannya justru adalah para komika, para influencer, para konten kreator, dan orang-orang random di Facebook misalnya. Iya. Nah, ulamanya kemana? Ustadznya kemana? Para dai-nya kemana? Apakah hanya bersembunyi di balik mimbar khutbah sambil menyampaikan pada umat tentang keutamaan sedekah, tentang keutamaan salawat? Apakah hanya seperti itu? Sementara di hadapan mata kezaliman itu begitu nyata. Nah, jadi saya merasa tersindir sekali dengan ungkapan-ungkapan seperti itu. Memang betul, yang paling terdepan saat ini melawan kezaliman, walaupun mungkin belum dari sudut pandang Islam, ya kita bisa melihat para komika memang. Konten kreator ada banyak itu yang berani mengkritik penguasa. Mereka berani mengatakan itu ada salah, dan ini adalah benar. Istilah mereka bermain di pinggir jurang. Ya, bermain di pinggir jurang. Sementara para ulamanya dengan dalih bahwa kadang umat belum siap lah,
atau umat belum bisa membaca Al-Quran lah, mereka hanya fokus di situ saja tanpa memalingkan wajahnya pada persoalan umat. Nah ini menurut saya miris memang. Nah jadi memang seharusnya ketika di antara kita muncul generasi muda seperti ini yang berani mendobrak kezaliman itu, para ulama ataupun para dai ini seharusnya hadir di situ membina mereka. Mereka sudah melakukan satu hal, mereka berani mengkritik kezaliman penguasa. Nah, PR para ulama sekarang apa? Mengarahkan mereka agar memberikan solusinya adalah Islam. Berarti kan PR para ulama sudah berkurang satu. Seharusnya para ulama itu punya PR membangkitkan keberanian umat untuk mengkritik kezaliman penguasa. Ini mereka sudah berani dengan sendirinya. Mungkin karena himpitan ekonomi misalnya, atau karena beban hidup, atau memang mereka merasakan kezaliman itu sendiri. Jadi mereka merasa nggak takut lagi untuk melawan kezaliman. Nah, di sini PR para ulama udah selesai. Ada girah umat untuk melawan kezaliman itu. Tinggal satu lagi, mengarahkan dan membina mereka agar menjadikan Islam sebagai solusinya. Nah, dan sayangnya hal ini sering nggak hadir di tengah-tengah umat. Akhirnya apa? Ketika mereka nggak menemukan Islam sebagai solusinya, berpalinglah mereka pada ide lain untuk melawan kapitalisme, yaitu apa? Sosialisme. Mereka kemudian cenderung pada buku-buku dan pemikiran Tan Malaka misalnya. Mereka kemudian mulai membaca Madilog sebagai solusinya. Nah ini kan sangat disayangkan. Padahal inilah generasi Islam, generasi pendobrak, generasi penerus perjuangan, dan mereka lah yang kemudian menjadi ujung tombak perjuangan kita. Kan sayang sekali. Iya. Nah bagi generasi muda pun juga seperti itu. Ketika mereka sudah merasakan kezaliman, mereka juga sudah punya keberanian mengkritik kezaliman penguasa. Mereka juga harus mencari tahu dalam Islam apa sih solusinya untuk permasalahan ini. Mereka nggak boleh kemudian hanya mengkritik dalam tanda kutip tak memberi solusi ya. Karena kan kadang memang mengkritik itu juga nggak harus memberi solusi secara detail. Tapi secara umum kan kita bisa memberi solusi. Misal ketika kita melihat deforestasi secara besar-besaran, ketika bisa melihat pengelolaan hutan pada swasta, ya kita punya solusi apa? Islam mengatur sumber daya alam itu seperti apa? Islam membagi kepemilikan itu seperti apa? Nah, hal seperti inilah seharusnya yang juga dicari tahu oleh generasi muda tersebut. Oke. Ya padahal anak-anak mudanya sekarang udah ngerasakan itu ya. Ya. Tinggal kita arahkan aja. Tinggal diarahkan aja. Artinya PR para dai itu kan udah berkurang satu, udah Keberanian sudah ada. Keberanian sudah ada. Mereka juga sudah mendapatkan maklumat kezaliman itu karena di depan mereka. Nah, tinggal satu lagi aja, membina mereka agar menjadikan Islam sebagai solusinya. Dan Islam juga sebagai jalan untuk menempuh solusi tersebut. Oke. Iya, seharusnya para ulama dai ini apa ya, tidak hanya mencukupkan tadi ya. Ya, dengan aspek rohaniah individu, ya, tapi juga harus apa namanya, merangsang atau memberi pemahaman kepada generasi muda terkait dengan Islam itu adalah solusi fundamental. Ya. Baik, udah ini nggak terasa kita sudah hampir 1 jam. Oh iya. Jadi ini insya Allah pertanyaan terakhir kan. Sebetulnya ada 157 pertanyaan lagi kan. Cuma kadang kalau kita tanyakan semua nih atau kita bahas semua nggak cukup waktunya kan. Jadi ini saya batasi 1 pertanyaan lagi kan. Nah. Jika penguasa idaman belum terwujud, apa langkah konkret dakwah Islam yang harus dilakukan hari ini? Langkah konkret. Penguasa idaman dari sudut pandang Islam ya. Tentu juga adalah seorang penguasa yang menerapkan aturan Islam seluruhnya. Nah, aturan Islam seluruhnya ini berhubungan dengan sistem yang membuat undang-undang. Dan sistem ini lahir dari ideologi yang mengatur negara tersebut. Artinya, dakwah yang harus kita lakukan di tengah masyarakat juga haruslah dakwah yang berhubungan dengan ideologi, dakwah yang berhubungan dengan sistem, dakwah yang berhubungan dengan pengaturan masyarakat dengan aturan Islam. Karena seberapa keras pun kita mencoba menampilkan sosok yang menurut kita soleh, tapi dia masih berada dalam circle kepemimpinan sekuler, dia masih diatur dengan SOP kepemimpinan sekuler, maka menjadikan penguasa tersebut sebagai penguasa idaman adalah hal yang mustahil. Makanya yang harus dilakukan oleh seluruh umat Islam, bukan hanya para dai, bukan hanya para ulama, tapi juga termasuk generasi muda, apakah dia mahasiswa,
apakah dia orang yang bekerja di kantoran, di pabrik, ataupun bekerja di pasar-pasar tradisional, harus memang terlibat dalam aktivitas dakwah ideologis di tengah masyarakat. Jadi harus membangun kerangka ulang berpikir umat bahwa hukum syara itulah harga mati, bukan yang lainnya. Seperti itu. Oke. Baik, berhubung tadi pertanyaan Ya, terakhir, atau udah ada mau ngasih kesimpulan? udah cukup. Cukup. Baik, para pemirsa yang dimuliakan Allah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Nah, insya Allah kita tetap hadir di setiap pekan di malam Senin akan membahas perihal-perihal yang lagi viral mungkin kan gitu. Atau nanti bisa juga nih DM ke dakwah Tamora kan gitu. Ya. Apa nih yang mau dibahas? Insya Allah kita bahas dan insya Allah juga kita hadirkan narasumber yang memang punya kapasitas di bidang itu. Ya, semoga Allah SWT memberikan kita rahmat hidayahnya, kemudian memberikan kita sosok pemimpin yang memang diidamkan oleh umat. Mungkin itu dari saya, undur diri Bang Agon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.